Angin Arya Seta sore itu membawa aroma tanah basah dan duka yang menyesakan. Matahari terbenam, memoles batu nisan marmer Harun dengan warna keemasan yang terasa menyindir. Terlalu indah untuk sebuah akhir yang begitu getir. Ratna Harun, 60, berdiri tegak di tepi liang lahat. Tangan kirinya menggenggam sehelai kain sutra milik Harun. Tangan kanannya menahan desakan emosi yang siap meruntuhkan segalanya. Ia tidak menangis. Keheningannya jauh lebih mencekam daripada ratapan nyaring 1000 pelayat. Show, don't tell. Bisik Ratna pada dirinya sendiri. Mengulang kalimat bijak yang selalu Harun ucapkan tentang hidup. Kini, ia harus menunjukkan keteguhan itu di hadapan semua orang. Terutama di hadapan bayangan Harun. Di sampingnya, Dimas, 35, putra semata wayangnya, terlihat pucat. Bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena kelelahan mengurus rentetan tamu dan tekanan yang datang dari istrinya. Dimas mengenakan setelan hitam yang terasa terlalu besar, seolah ia belum siap memikul beban yang ditinggalkan ayahnya. Di sisi lain Dimas, Mira, 32, bersinar mencolok. Gaun hitamnya mahal dan selalu ada jarak yang sempurna antara dirinya dan Dimas saat berinteraksi dengan para pelayat. Mira tidak berduka. Ia sedang menyelenggarakan duka. Sorot matanya lebih sibuk mencatat siapa yang hadir dan siapa yang mengirim karangan bunga terbesar. Seolah ini adalah pertemuan bisnis terakhir Harun, bukan pemakamannya. Dimas, pastikan Tuan Gunawan dari Surya Kencana mendapatkan teh terbaik. Mira berbisik tajam, meski wajahnya tetap dipasang sendu palsu. Kita butuh pinjaman mereka bulan depan. Dimas hanya mengangguk lemah, tanpa menoleh pada ibunya sama sekali. Jarak emosional ini adalah penanda pertama bagi Ratna bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai. Jauh lebih besar daripada badai utang yang mendera rumah tangga anaknya. Untuk Harun, suamiku tersayang. Kau tahu, sayang, aku tidak peduli dengan uang 700 miliar yang kau simpan di brankas itu. Aku hanya ingin kau kembali dan melihat bagaimana anak kita, anak yang kita besarkan dengan cinta, kini berdiri di sana, rapuh dan tak berani menatapku. Kau selalu berkata, lihatlah siapa yang datang setelah aku pergi, disitulah kau akan menemukan nilai sejati. Hari ini, aku melihatnya. Aku melihat Mira, anak menantuku, yang tersenyum palsu pada CEO perusahaan sainganmu. Aku rasa, ujian ini terlalu cepat datang, Harun. Setelah iringan pelayat terakhir bubar, dan hanya tinggal keluarga inti di rumah duka besar itu, Ratna duduk di kursi kayu jati yang dingin. Ia memandang foto Harun yang tersenyum bijak, mengenakan kemeja batik biru kesukaannya. Tiba-tiba, suara derit sepatu kulit mendekat. Pak Seto, 55, notaris kepercayaan Harun selama puluhan tahun, muncul dari balik pintu, membawa tas kulit coklat usang. Pak Seto adalah satu-satunya orang yang menunjukkan rasa hormat tulus kepada Ratna. Pak Seto membungkuk sopan. Matanya menyiratkan kesedihan mendalam. Ia menjulurkan sebuah amplop kecil berwarna gading, disegel rapi dengan lilin merah. Amplop itu terasa dingin di tangan Ratna. Bu Ratna, ini bukan wasiat formal. Ini adalah pesan pribadi. Sebelum dokumen resmi dibacakan besok, bisik Pak Seto, suaranya tercekat. Beliau bersikeras. Ibu harus membukanya setelah ibu benar-benar sendiri. Dan hanya ibu yang boleh tahu isinya. Beliau bilang, ini adalah kunci. Ratna merasakan denyutan keras di pergelangan tangan. Kunci apa? Kunci untuk warisan yang Mira dan Dimas anggap hak mereka? Atau kunci untuk menghadapi kenyataan? Ia mengangguk, tanpa berkata apa-apa.
Dengan gerakan yang hampir tak terlihat, Ratna menyelipkan amplop itu ke dalam saku mantel hitamnya. Sebuah beban baru kini hinggap, melebihi berat batu nisan Harun. Ia bersembunyi di balik kesunyiannya, mengamati Mira yang sedang berdebat pelan dengan Dimas di sudut ruangan. Malam itu, pukul 11, rumah sudah senyap. Hanya suara rintik hujan yang menggedor jendela, mencuci dosa-dosa kota Arya Seta. Ratna baru saja keluar dari kamar mandi. Pakaian duka sudah ia ganti dengan piyama katun sederhana. Ia merasakan kelegaan sesaat. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk keras. "Ibu, buka pintunya." Suara Mira terdengar lantang, penuh nada tak sabar, jauh dari kelembutan yang ia pamerkan di hadapan tamu tadi. Ratna membuka pintu. Mira berdiri di sana, rambutnya diikat longgar, wajahnya tanpa make-up duka yang tebal, memperlihatkan kekerasan hatinya yang sesungguhnya. Dimas berdiri satu langkah di belakang Mira, menunduk, matanya menatap lantai pualam. "Ada apa, Mira?" tanya Ratna lembut, tatapannya tenang. Mira menyilangkan tangan di dada. Nafasnya terengah-engah, seolah baru saja memenangkan perdebatan sengit. "Langsung saja, Bu," katanya. Suaranya bergetar antara amarah dan kemenangan. Aku dan Dimas, sudah memutuskan. Anda tidak boleh tinggal di sini lagi." Jantung Ratna tidak berdebar, justru seolah berhenti. Ia menatap Dimas, mencari setitik keberanian di mata putranya. Dimas mengangkat pandangan sesaat. Sorotnya adalah campuran rasa bersalah dan ketakutan pada Mira. Lalu ia kembali menunduk. Ia memilih diam. "Ini rumah kami sekarang. Aku tak suka ada orang asing berkeliaran di sini, apalagi yang hanya jadi beban." Lanjut Mira, kata-katanya menusuk seperti belati dingin. "Kemas barangmu, lintah tua. Kau tak boleh tinggal di sini. Warisan belum cair, dan kami tak sudi mengeluarkan sepeser pun untuk menafkahimu." Ratna merasakan pahit di lidahnya. Ia bukan marah, ia kecewa hingga ke tulang sumsum. Ia memejamkan mata sesaat, menarik napas panjang, lalu membukanya lagi, menatap mata Mira yang menyala-nyala karena insecure dan ketamakan. "Kau yakin, Mira?" tanya Ratna, suaranya lirih, tapi memiliki resonansi yang mampu meredam suara hujan. "Setelah 40 tahun aku tinggal di rumah ini, kau mengusirku secepat ini?" "Ya, aku." Dimas setuju. Mira melirik Dimas, yang tetap tak berkutik. "Malam ini juga. Ada kamar tamu yang butuh kami sewakan untuk menutupi biaya pemakaman Harun yang, omong-omong, sangat mahal." Dimas menelan ludah keras, namun tak bersuara. Ia membiarkan ibunya direndahkan. Ratna mengalihkan pandangannya dari Dimas. Senyum tipis, entah senyum iba atau ironi, tersungging di bibirnya. Semua kepahitan ini, semua penghinaan ini, semua harus ia telan. Demi rencana Harun. "Baiklah," jawab Ratna. Sebuah persetujuan yang terdengar seperti gema takdir. Ia menarik napas sekali lagi, menatap lurus ke mata Mira, yang kini tampak bingung karena respon Ratna terlalu tenang. Lalu, Ratna mengucapkan satu kalimat, pelan, jelas. Setiap kata adalah batu yang dilemparkan ke permukaan air tenang. "Baiklah, aku akan mengambil kembali kursi yang pernah kutinggalkan." Mira terdiam, alisnya mengernyit bingung. Dimas mendongak kaget. Mereka tidak mengerti. Mereka hanya mengira Ratna sedang melantur karena sedih. Kalimat itu adalah pengakuan, janji,
Dan sebuah hukuman yang baru akan mereka pahami maknanya beberapa bab ke depan. Ratna berbalik, menutup pintu kamar dengan bunyi klik yang dingin. Di balik pintu, Mira tertawa sinis. Dasar orang tua gila. Ambillah kursimu di panti jompo. Ratna berdiri di tengah kamar yang tiba-tiba terasa asing. Ia menyentuh saku mantelnya, merasakan amplop gading itu berdenyut di sana. Ia tidak menangis. Ia hanya menanggalkan martabatnya yang lama untuk mengenakan baju perang yang baru. Ia harus pergi, dan ia akan pergi. Tapi sebelum ia pergi, ia telah mengucapkan kalimat sandi. Dan dengan kalimat itu, semuanya telah berubah. Kini, Mira dan Dimas tengah menghina pemilik sah segalanya. Clifford. Ratna mengeluarkan amplop gading itu dari saku mantelnya. Ia memegang lilin merah penyegelnya. Ia telah mengucapkan kalimat sandi yang Harun minta. Akankah ia membuka pesan rahasia itu sekarang? Atau ia akan pergi membawa martabatnya dan membiarkan Mira dan Dimas menikmati rumah yang sebentar lagi akan menjadi milik orang lain? Ratna merobek segel lilin merah itu dengan hati-hati. Ia mengeluarkan secari kertas. Namun, sebelum ia bisa membaca isinya, ia merasakan dorongan kuat untuk pergi, untuk merasakan kehilangan total. Ia memasukkan kembali surat itu, menggenggam koper kecilnya. Ia akan pergi dulu, sebelum tahu rencana Harun yang sesungguhnya. Ratna membuka pintu kamarnya, menarik napas. Langkah pertamanya keluar dari rumah ini adalah awal dari sebuah babak baru. Ia melirik ke ambang pintu. Mira dan Dimas tidak ada. Hanya ada keheningan, dan suara hujan yang semakin deras. Seolah alam semesta ikut menangisi martabat yang baru saja direnggut. Ratna melangkah keluar, menuju pintu depan. Ia meninggalkan rumahnya, tanpa tangis, hanya dengan satu koper dan satu rahasia. Apa isi surat Harun yang begitu dijaga kerahasiaannya? Udara luar menyambut Ratna dengan tamparan dingin dan bau basah aspal. Ia menarik gagang koper kecilnya. Hanya ada beberapa helai pakaian dan dompet berisi uang tunai secukupnya. Cukup untuk beberapa hari. Ia telah meninggalkan perhiasan, baju sutra, bahkan album foto lama. Seolah semua benda itu kini terasa memberatkan langkahnya menuju ketidakpastian. Ia berjalan cepat. Langkah kakinya tidak ragu, berbanding terbalik dengan kekacauan batin yang ia rasakan. Mantel hitamnya melindungi dari hujan, tapi tidak dari tatapan Dimas yang menunduk saat ia melintas di ruang tamu. Dimas, 35, masih berdiri di tempatnya tadi, seperti patung yang diliputi penyesalan beku. Ia tahu ini salah. Ia tahu ibunya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Namun, Mira, 32, berdiri di hadapannya. Tatapan Mira yang menuntut, yang diisi dengan ancaman kebangkrutan dan kehinaan sosial, jauh lebih menakutkan baginya daripada tatapan ibunya yang selalu penuh kasih. Dimas, berhentikan dia. Batin Dimas menjerit, tetapi suaranya terperangkap di tenggorokan. Ia melihat punggung Ratna menghilang di balik pintu mahoni. Bagus, Mira berbisik, mendekap lengan Dimas erat-erat, seolah menegaskan kepemilikannya atas rumah dan suaminya. Sekarang, kita bisa bernapas lega. Tidak ada lagi lintah tua yang mengawasi kita. Dimas menutup mata. Ia merasakan jijik pada dirinya sendiri, pada kelemahan yang ia biarkan menguasai. Ia mendengarkan detak jantungnya yang berdentum nyeri. Apakah ini yang ayahku inginkan? Apakah aku sedang mengulangi kesalahan yang dulu ayah ceritakan? Untuk Harun, kasihku, aku sedang di tepi jalan. Sayang. Gerimis Aryaseta terasa seperti air mata yang tak sempat kutumpahkan. Aku ingat kau pernah membawaku ke sini, saat kita baru menikah, sebelum semua kekayaan ini ada. Kita hanya punya satu ransel dan satu impian. Malam ini, aku kembali ke titik nol, tapi kali ini aku tidak sendiri. Aku membawa warisan terbesarmu, sebuah rahasia yang kau titipkan padaku. Mengapa kau memintaku merahasiakan bahwa gedung itu sudah atas namaku? Mengapa kau memintaku menahan diri dan melihat? Harun, Dimas tidak menghentikanku. Dia membiarkan aku pergi. Apakah kau juga melihatnya? Harun, anak kita, telah memilih jalan yang berbeda.
Ratna tiba di persimpangan jalan. Kakinya terasa berat. Ia tidak memesan taksi online. Ia ingin merangkul rasa sakit ini secara langsung. Ia ingin tahu, sejauh mana ia bisa melangkah tanpa Harun, tanpa rumahnya, tanpa harga dirinya. Ia melihat lampu-lampu kota yang membias di genangan air, membentuk pantulan emas yang rapuh. Ia berjalan ke terminal bis Arya Seta. Tempat yang berisik, ramai, penuh cerita orang-orang yang datang dan pergi. Ia duduk di bangku kayu yang dingin, memeluk koper kecilnya, seolah itu adalah satu-satunya pelabuhan. Saat itulah, ia ingat, amplop gading di saku mantelnya. Tangan Ratna gemetar saat merogoh saku, bukan karena dingin, melainkan karena antisipasi. Inilah suara terakhir Harun, surat yang dikirim dari balik kematian. Ia mengeluarkan amplop itu dan mengamati segel lilin yang sudah robek tadi. Di bawah remang-remang lampu terminal yang berkedip, Ratna membuka lipatan kertas itu. Itu bukan surat panjang, bukan pesan penuh kata-kata perpisahan. Itu hanya selembar kertas dengan tulisan tangan Harun yang rapi dan khas. Ia membaca, dan air mata yang ia tahan di pemakaman, di hadapan Dimas dan Mira, kini mulai mengalir tanpa suara, membasahi tinta surat itu. Namun, bukan air mata sedih. Itu adalah air mata pemahaman yang pahit. Isi surat itu hanya 2 kalimat. Rahasiakan namamu. Nilai manusia tampak saat kehilangan. Ratna menekan surat itu ke dadanya. Harun memang tidak pernah meninggalkan instruksi yang mudah. Harun tidak ingin Ratna hanya mewarisi uang. Ia ingin Ratna mewarisi kebijaksanaan. Nilai manusia tampak saat kehilangan. Harun ingin Mira dan Dimas menunjukkan karakter asli mereka tanpa bayang-bayang kekayaan. Harun ingin melihat, apakah anak dan menantunya akan menjaga Ratna karena cinta tulus, atau hanya karena mereka membutuhkan warisan yang diyakini masih atas nama Harun. Dan mereka telah gagal. Mereka telah gagal dalam ujian pertama, ujian yang paling menyakitkan. Mereka membiarkan Ratna pergi. Ratna melipat surat itu lagi. Ia menyadari kalimat sandi yang ia ucapkan di hadapan Mira. Aku akan mengambil kembali kursi yang pernah kutinggalkan. Bukanlah akhir, melainkan awal dari permainan catur terakhir Harun. Sebuah kode hukum yang hanya boleh diaktifkan setelah Ratna diuji. Ia tidak boleh kembali ke rumah itu. Ia tidak boleh muncul sebagai pemilik sah. Ia harus menghilang. Ia harus menjalankan peran wanita tua tanpa daya yang diusir, agar pelajaran yang Harun ingin berikan benar-benar berbekas. Ia bangkit. Kakinya kini terasa lebih ringan. Ia mencari rute bus terjauh dari Arya Seta, yang membawanya menuju pinggiran kota yang jarang tersentuh kilauan menara Bimasena. 1 jam kemudian, Ratna turun di sebuah halte kecil, di kawasan yang didominasi bangunan tua dan udara yang lebih lembab. Papan nama tua terpampang di atas pagar, Rumah Singgah Melati. Ratna menghela napas. Inilah tempatnya untuk menunggu. Menunggu wasiat resmi dibacakan. Menunggu Mira dan Dimas terjebak dalam jaring keangkuhan mereka sendiri. Ia menekan bel. Pintu dibuka oleh seorang wanita paruh baya dengan senyum yang hangat, seperti matahari pagi. Selamat malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Selamat malam. Saya, Ratna. Ratna memperkenalkan diri. Ia hanya menyebut nama depannya, sesuai permintaan Harun. Saya ingin mencari tempat tinggal sementara. Dan jika diizinkan, membantu di sini. Wanita itu, Bu Ningsih, 58, melihat kesopanan dan keteguhan di mata Ratna, terlepas dari koper kecil yang dibawanya. Ia mengangguk. Mari masuk, Ratna. Kami selalu butuh tangan baik di sini. Ratna melangkah masuk. Ia meninggalkan gedung pencakar langit, warisan ratusan miliar, dan rumah mewah, demi sebuah kamar kecil di Rumah Singgah Melati. Keesokan paginya, Ratna terbangun. Ia mencium bau bubur kacang hijau dan minyak kayu putih, bau yang jauh dari aroma kopi mahal dan parfum Mira. Ia membantu Bu Ningsih di dapur. Tangannya yang biasa memimpin rapat dewan direksi kini cekatan memotong sayuran dan menyuapi seorang kakek yang sakit. Pukul 12 siang, di ruang makan sederhana, para lansia berkumpul. Di sudut ruangan, sebuah televisi tabung kecil menyala,
menyiarkan berita lokal. Ratna mendengar namanya disebut. Bukan namanya, tapi nama suaminya. Almarhum konglomerat Harun, pendiri Aryaseta Group. Kini, pertanyaan terbesar adalah nasib Menara Bimasena, gedung tertinggi di Aryaseta, yang masih terdaftar sebagai aset Harun. Spekulasi menyebutkan, Menara Bimasena akan segera dilelang karena ketidakjelasan status kepemilikan dan kabar utang yang mendera ahli waris. Ratna berhenti mengaduk bubur. Ia menatap layar, melihat siluet megah Menara Bimasena yang dibalut kaca dan baja. Gedung itu, yang berdiri sebagai lambang dominasi kota, kini terancam jatuh. Ia menyentuh kalung emas peninggalan Harun di lehernya. Sebuah simbol yang hanya ia dan Harun yang tahu. Ia tersenyum tipis. Mereka ingin menjualnya. Mereka tidak tahu bahwa pemilik sah Menara Bimasena sedang memotong wortel di rumah singgah. Clifford. Saat Ratna tersenyum melihat berita itu, Bu Ningsih memanggilnya. Ratna, lihat, di sana ada Dimas. Anak laki-laki itu. Di layar, Dimas terlihat diwawancarai. Wajahnya tegang dan tampak sangat khawatir. Dimas tidak khawatir tentang utang. Ia khawatir tentang notaris. Di saat yang sama, Mira mendesak Dimas untuk segera mendapatkan izin menjual Menara Bimasena, padahal mereka tidak tahu pemilik sahnya. Rumah singgah melati adalah antitesis sempurna dari kehidupan Ratna sebelumnya. Tidak ada marmer, tidak ada tirai sutra, hanya kehangatan yang berasal dari lantai kayu usang dan tawa renyah para lansia. Ratna, 60, merasa damai di sini, seolah Harun, 68, memang sengaja mengirimnya ke tempat ini, bukan untuk dihukum, melainkan untuk disembuhkan. Bu Ningsih, 58, adalah pengurus rumah singgah yang energik, memandang Ratna dengan penuh perhatian. Ia tak pernah menanyakan masa lalu Ratna, hanya menerima bantuan yang Ratna tawarkan dengan tangan terbuka. Tanganmu cekatan sekali, Ratna, puji Bu Ningsih. Saat Ratna dengan lihai mengelap jendela kaca yang kusam. Kau pasti terbiasa mengurus rumah besar. Ratna hanya tersenyum. Saya terbiasa mengurus hati, Bu. Rumah, besar atau kecil, hanya butuh sentuhan. Untuk Harun, kekasih jiwaku. Kau tahu, di sini aku bertemu kakek Maman. Beliau adalah mantan dosen arsitektur, yang dulu ikut merancang Menara Bimasena. Beliau tidak tahu bahwa pemilik sah gedung itu sekarang menyuapinya bubur. Kakek Maman sering bercerita tentang desain menara itu, tentang kursi kepemimpinan, di puncak yang tak seorang pun tahu sejarahnya. Aku sedang belajar, Harun. Belajar hidup sederhana sebelum menunjukkan makna harta. Uang 700 miliar itu kini terasa begitu hampa dibandingkan senyum tulus kakek Maman yang pulih dari sakitnya. Dimas dan Mira, mereka sedang mencari kursi itu. Mereka tidak tahu bahwa kursi itu telah kuturunkan, dan mereka sedang menginjak permadani yang sama sekali bukan milik mereka. Sementara Ratna menemukan kedamaian, di seberang kota Aryaseta, di rumah megah yang baru saja ia tinggalkan, kekacauan batin mulai merebak. Mira, 32, sedang berjalan mondar-mandir di ruang kerja. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai pualam. Ia menatap Dimas, 35, yang duduk di kursi Harun, terlihat begitu kecil dan tertekan. Dimas, kenapa Pak Seto belum juga mau mengeluarkan surat izin penjualan itu? Mira membanting telepon genggamnya di atas meja. Kita harus cepat. Tuan Gunawan hanya memberi waktu seminggu untuk utang bank itu. Dimas mengusap wajahnya. Aku tidak tahu, sayang. Pak Seto bilang, ia harus memastikan semua ahli waris telah menyetujui, dan wasiat resminya belum dibacakan. Hanya aset-aset kecil yang bisa kita cairkan, tidak cukup untuk menutupi utang bank. Aset kecil? Harun hanya punya aset kecil. Mira mencibir. Tidak mungkin. Gedung itu, Menara Bimasena, nilainya minimal 3 triliun. Jual saja. Dimas, jual. Gedung itu masih atas nama perusahaan utama. Dan perusahaan itu dibekukan sementara sampai notaris mengkonfirmasi pemilik saham mayoritas setelah kematian ayah. Dimas menjelaskan, suaranya lemah. Mira mendengus.
Pemilik saham mayoritas ya kau, Dimas. Anak tunggal. Ya, tapi dokumennya rumit. Ada surat perjanjian lama yang ayah tanda tangani. Pak Seto sangat kaku. Kaku atau curang? Mira menajamkan matanya. Atau jangan-jangan, wanita tua itu. Dimas mendongak. Ibu? Ibu bahkan tidak peduli dengan uang. Dia hanya membawa koper kecil. Justru itu mencurigakan. Sergah Mira, mendekati suaminya. Dia terlalu tenang. Dimas. Ketika aku mengusirnya seperti sampah, dia hanya bilang, baiklah. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Atau Harun menyembunyikan sesuatu untuknya. Dimas menggeleng. Hatinya terasa sakit mengingat malam itu. Jangan bicara seperti itu. Mira, ayah sangat mencintai ibu. Tentu saja dia mencintainya. Tapi cinta tidak bayar utang. Dimas, cepat hubungi Pak Seto lagi. Desak dia. Atau kita yang akan diusir dari rumah ini oleh bank. Ratna menghabiskan sore itu di taman belakang rumah singgah melati. Menggunting bunga melati yang harumnya kini terasa begitu menenangkan. Ia mengalihkan semua energi dan fokusnya pada perawatan, bukan pada kekayaan. Ia teringat monolog batinnya. Mungkin Tuhan ingin aku belajar hidup sederhana sebelum menunjukkan makna harta. Tiba-tiba, televisi tabung di ruang tengah, yang suaranya terdengar sampai taman, kembali menarik perhatian Ratna. Wartawan melaporkan dari depan Menara Bimasena. Situasi di Menara Bimasena makin genting. Meskipun ahli waris tunggal, Dimas Harun, sudah mengajukan permohonan, penjualan gedung belum dapat dilakukan. Kabarnya, notaris Pak Seto telah menemukan dokumen kepemilikan saham yang misterius, yang dapat membatalkan klaim ahli waris atas aset ini. Jika status kepemilikan tidak jelas dalam 48 jam ke depan, Menara Bimasena terpaksa dijual melalui lelang terbuka. Ratna menghentikan guntingannya. Lelang terbuka. Itu akan membuang-buang aset Harun. Waktunya semakin sempit. Ia menoleh ke arah televisi, melihat gambar megah Menara Bimasena. Ia tahu dokumen kepemilikan itu. Harun sudah mentransfer mayoritas saham perusahaan ke namanya setahun yang lalu, sebagai hadiah ulang tahun pernikahan emas mereka. Harun menyebutnya sebagai hadiah yang tak bisa disentuh orang lain. Mira dan Dimas tidak tahu, dan Pak Seto tidak akan pernah membocorkannya sebelum wasiat resmi dibacakan, sesuai janji Harun. Ratna harus bertindak. Tapi bagaimana? Ia telah mengucapkan kalimat sandi, tapi efeknya belum diumumkan. Ia masih harus merahasiakan namanya. Ia bangkit, memegang erat gunting kebun di tangannya. Clifford. Saat Ratna menatap Menara Bimasena di layar TV, Dimas, yang tampak makin tertekan, muncul di layar. Ia diwawancarai singkat. Setelah wawancara, berita itu beralih ke notaris Pak Seto, 55, yang berdiri di depan pintu kantornya, tangannya memegang dokumen tebal. Wartawan bertanya, Pak Seto, benarkah Menara Bimasena bukan lagi milik almarhum Harun? Pak Seto menatap tajam ke kamera. Wajahnya serius dan tegas. Tuan Dimas, kata Pak Seto, seolah berbicara langsung kepada Dimas dan semua penonton di rumah singgah Ratna. Gedung itu bukan milik ayah Anda. Itu milik seseorang yang namanya tersembunyi. Dan wasiat hanya akan terbuka jika ia mau mengungkapkannya. Gemuruh di area Seta Group bukan lagi metafora. Itu adalah gemuruh telepon yang tak henti-hentinya berdering di kantor Dimas, 35, dan Mira, 32. Kepastian dari Pak Seto, 55, di berita sore itu, bahwa Menara Bimasena bukan lagi milik almarhum Harun, 68, telah memicu kepanikan massal di kalangan stakeholder. Mira berjalan ke sana kemari di ruangan Dimas, yang kini berantakan dengan dokumen yang berserakan. Ia kehilangan ketenangannya yang selalu ia jaga. Dimas, kau dengar itu? Bukan milik Harun. Lalu milik siapa? Kau tidak punya kakak. Kau anak tunggal. Siapa yang bisa menyaingi klaimmu? Mira mencengkeram bahu Dimas. Jari-jarinya memutih. Dimas menggeleng tak berdaya. Aku tidak tahu. Mira.
Ayah tidak pernah membahas perjanjian prawasiat seperti ini. Pak Seto hanya bilang itu adalah perjanjian pemegang kunci. Kunci? Aku tidak pernah mendapat kunci apapun. Mira merosot ke kursi. Wajahnya memerah. Perjanjian pemegang kunci? Apa ini lelucon? Kita sedang diambang kebangkrutan. Dimas. Utang ban jatuh tempo. Jika Menara Bimasena lepas, kita tamat. Nama baik keluarga kita akan hancur. Aku akan menelepon Pak Seto lagi. Aku akan mengancamnya dengan gugatan hukum. Dimas meraih teleponnya. Tangannya gemetar. Sementara di lantai bawah Arya Seta Group, di lobi Menara Bimasena, udara terasa dingin, mewah, dan dipenuhi aroma kopi mahal. Ratna, 60, berdiri di balik pilar marmer, mengenakan jaket sederhana yang ia temukan di rumah singgah. Ia datang ke sini diam-diam. Tujuan Ratna bukan untuk mengambil alih, tapi untuk mengamati reaksi, dan yang lebih penting, untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana Harun. Ia seperti sutradara yang menonton dramanya sendiri. Ia melihat manajer gedung, Yudi, 40, tampak sibuk, berbicara di telepon dengan nada frustrasi. Yudi adalah tangan kanan Harun yang paling setia. Ratna mendekati konter keamanan, pura-pura mencari toilet. "Permisi, Mas," kata Ratna lembut. "Bisakah saya bertanya, apakah manajer Yudi baik-baik saja?" Dia terlihat sangat sibuk. Yudi, yang baru saja menutup telepon, menoleh. Ia menatap Ratna. Sorotnya penasaran. "Anda siapa, Bu?" "Saya, kenalan lama almarhum Harun. Hanya ingin memastikan gedung ini tetap berjalan dengan baik." Yudi tersenyum sinis. "Baik? Bagaimana bisa baik, Bu? Kami diambang kehancuran. Ahli waris sahnya, Dimas dan istrinya, terlalu sibuk menekan kami untuk menjual gedung ini. Mereka bahkan tidak tahu cara mengurusnya." Ratna merasakan nyeri di dadanya, mendengar anaknya sendiri difitnah oleh bawahannya. "Tapi Yudi benar. Apakah Anda tahu siapa pemilik sah yang dimaksud Pak Seto?" tanya Ratna hati-hati. Yudi menghela napas berat. "Saya curiga, Bu. Sebelum Harun sakit, beliau meminta saya menyiapkan dokumen transfer saham mayoritas ke nama lain. Sebuah nama yang sudah lama tidak aktif di perusahaan." Ia mendekat, berbisik konspiratorial. "Saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi saya ingat betul tanda tangannya. Tanda tangan yang sangat elegan. Dan di bawahnya tertulis inisial RH. Ratna menggigit bibir dalamnya, menahan senyum. RH Harun Ratna. Suaminya memang cerdik. Yudi melanjutkan. "Jika saja ibu RH itu muncul, semuanya akan terselamatkan. Kami tahu, beliau jauh lebih bijak daripada Tuan Dimas yang mudah terpengaruh itu. Untuk Harun, sang maestro rahasia. Lihatlah, Yudi masih setia padamu. Dia menunggu, RH, yang dia yakini lebih bijak. Kau tidak hanya mewariskan uang, kau mewariskan kesetiaan. Aku tidak akan muncul, Harun. Belum. Biarkan mereka menekan Pak Seto. Biarkan mereka semakin tenggelam dalam kepanikan. Biarkan mereka berburu di tempat yang salah. Agar mereka tahu betapa hinanya saat mereka menghina RH, yang kini sedang bersembunyi. Aku sedang melihat pantulan cahaya Menara Bimasena di jendela lobi. Harun, kaca itu sangat mahal, tapi tidak lebih kuat dari kaca hati yang kau inginkan aku miliki. Aku tidak akan membiarkan Mira menjualnya. Aku akan menyelamatkan gedung ini, tapi dengan caraku, dengan caramu." Ratna berbalik. Ia harus meninggalkan gedung itu. Ia merasa energinya terkuras karena harus berpura-pura asing. Tepat saat ia melangkah menuju pintu keluar, sebuah Mercedes hitam berhenti di lobi. Dimas keluar dari mobil itu, wajahnya tegang, ditemani 2 orang pengacara. Ia baru saja kembali dari pertemuan yang gagal dengan Pak Seto. Dimas tidak melihat Ratna secara langsung. Fokusnya adalah pintu lift dan ponselnya. Namun, pengacara Dimas berteriak, "Tuan Dimas, bukankah itu wanita tua yang tadi malam Anda usir?" Dimas mendongak. Ia melihat Ratna,
berdiri di dekat pintu, mengenakan jaket kumal. Ratna langsung memalingkan wajah, menyembunyikan sebagian wajahnya di balik kerah mantel. Dimas hanya melihat Ratna sekilas. Punggungnya. Ia segera menepis pikiran itu, menganggapnya halusinasi karena stres. Monolog batin Dimas. Itu tidak mungkin, Ibu. Ibu tidak akan mengemis pekerjaan di lobi seperti ini. Ibu pasti ada di tempat yang layak. Atau, jangan-jangan, Ibu benar-benar jatuh miskin seperti yang Mira katakan? Ya Tuhan, jangan biarkan itu terjadi. Aku harus segera mendapatkan uang itu. Dimas mengira ia melihat ibunya, mengemis pekerjaan, atau mencari tempat berteduh. Ia merasa malu, bukan karena Ratna diusir, melainkan karena status ibunya kini yang dianggap jatuh. Ia mempercepat langkah, pura-pura tidak melihat. Ia tidak ingin Mira tahu bahwa ia bahkan sempat melihat sosok ibunya di lobi. Clifford. Ratna melihat Dimas masuk ke lift, menghindarinya, bahkan menolak untuk mengenali dirinya. Hati Ratna seperti diremas. Putranya telah memilih. Ia berjalan keluar lobi, menuju halte bis. Ia mengeluarkan amplop gading dari sakunya, dan kali ini, ia membuka lipatan surat Harun itu, lagi. Hanya 2 kalimat. Rahasiakan namamu. Nilai manusia tampak saat kehilangan. Ratna tersenyum pahit. Nilai itu sudah terlihat. Harun. Dan kini, giliranmu menunjukkan langkah selanjutnya. Ratna akhirnya memutuskan. Ia akan mengaktifkan warisan 700 miliar rupiah itu. Tapi bukan untuk dirinya sendiri. Ia akan mengalihkan semua aset ke yayasan sosial, dan ia akan meminta Yudi untuk mempersiapkan pengumuman besar. Tetapi, bagaimana ia akan merahasiakan identitasnya ketika uang sebesar itu mulai bergerak? Ratna, 60, kembali ke rumah singgah melati, membawa bau kota, asap knalpot, dan sisa-sisa kepedihan melihat anaknya sendiri menghindar. Bu Ningsih, 58. Segera menyambutnya dengan teh hangat. Ada apa, Ratna? Kau terlihat tegang. Tanya Bu Ningsih. Matanya lembut, tanpa menghakimi. Saya hanya melihat sesuatu yang menyakitkan, Bu. Jawab Ratna, meniup uap teh di cangkirnya. Melihat orang yang seharusnya tahu betapa berharganya Anda, justru mengabaikan Anda. Bu Ningsih tersenyum bijak. Hidup ini panggung, Ratna. Terkadang, kita harus pergi dari panggung itu, agar aktor-aktor lain menyadari peran mereka tidak sebaik yang mereka kira. Kata-kata itu menghujam Ratna. Persis seperti strategi Harun. Malam harinya, Ratna menghubungi Yudi, 40, manajer Menara Bimasena, menggunakan telepon umum dari sudut gang dekat rumah singgah. Ia harus menjaga kerahasiaan nomor dan lokasinya. Halo? Dengan Yudi? Suara Ratna terdengar sedikit berbeda, lebih rendah dan serak. Ya, saya. Ini siapa? Yudi menjawab. Nadanya waspada. Saya adalah Herha. Ratna berbisik. Pemilik kunci yang Anda sebut tadi sore. Yudi terdiam di seberang telepon. Ratna bisa mendengar napasnya yang berat. Ibu. Herha. Pemilik saham mayoritas. Dengarkan baik-baik. Kita tidak punya waktu. Dimas dan istrinya akan menjual gedung itu. Dan jika itu terjadi, Harun akan kecewa. Saya ingin Anda melakukan 2 hal. Dan rahasia ini hanya kita berdua yang tahu. Yudi segera bersemangat. Siap, Bu. Perintah Anda. Pertama, hentikan semua proses penjualan. Katakan pada notaris dan bank bahwa pemilik saham mayoritas telah mengaktifkan klausul perlindungan aset. Jangan sebut nama, hanya RH. Tunjukkan dokumen transfer saham yang pernah Anda siapkan untuk Harun. Baik, saya akan melakukannya sekarang. Tapi yang kedua, Bu. Ratna menarik napas dalam-dalam. Inilah bagian tersulit, bagian yang melibatkan hati nurani. Kedua, saya akan mengalihkan aset itu ke sebuah yayasan yang baru akan saya dirikan. Yayasan Sosial, Nirlaba. Anda harus membantu saya menahan proses pengalihan itu selama mungkin, sampai wasiat resmi Harun dibacakan. Tapi pastikan, Menara Bimasena aman. Yudi terdiam lama. Mengalihkan.
Untuk amal? Tapi Bu, itu uang Anda. 700 miliar. Dan gedung itu. Ini bukan tentang uang, Yudi. Ini tentang pelajaran yang harus dipetik. Harun ingin hartanya bermanfaat, bukan menjadi sumber kehancuran. Ratna tersenyum, meski hanya ia yang melihat. Yudi akhirnya menjawab. Suaranya dipenuhi rasa hormat. Saya mengerti. Harun memang tidak pernah salah memilih orang. Saya akan lindungi aset ini, Bu. Atas nama Harun dan atas nama Anda. Ratna menutup telepon. Matanya berkaca-kaca. Ia baru saja melepaskan warisan terbesar dalam hidupnya. Tapi ia merasa lebih kaya daripada sebelumnya. Sementara itu, di rumah mewah Dimas dan Mira, suasana semakin panas. Mira baru saja menerima telepon dari Dimas, yang memberitahu bahwa proses penjualan aset Menara Bimasena dibekukan. Dibekukan? Apa maksudmu, Dimas? Teriak Mira. Klausul perlindungan aset apa yang kau maksud? Siapa RH itu? Dimas, 35, mengusap keningnya, frustrasi. Aku tidak tahu, sayang. Pak Seto bilang, RH ini adalah pemegang saham mayoritas yang Harun tetapkan setahun yang lalu. Tapi dia tidak mau menyebutkan nama lengkapnya. Siapa itu? Ratna Harun. Mira tertawa sinis. Tidak mungkin. Wanita tua itu bahkan tidak tahu cara mengirim email. Dia tidak punya akses apa-apa. Dimas mendongak. Mungkin salah satu kolega ayah? Atau anak tiri ayah dari pernikahan pertamanya? Mira menggeleng. Matanya menyipit penuh kecurigaan. Tidak, aku harus cari tahu. Aku harus cari tahu siapa RH ini sebelum dia mengambil alih segalanya. Dia pasti salah satu musuh Harun yang ingin menghancurkan kita. Mira mulai memata-matai. Ia tidak lagi fokus pada Dimas, tapi pada musuh yang tak terlihat ini. Ia menghubungi seorang rekan Dimas di bank yang bisa memberinya akses rahasia ke data transaksi besar. Untuk Harun, penguji kesetiaan. Aku rasa Mira sudah mulai mencium bau keberadaanku. Dia menyebut, musuh. Lucu sekali. Harun, musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri, dan wanita yang dia usir itu sedang berusaha menyelamatkan hidupnya. Aku tidak akan membiarkan Menara Bimasena dijual lelang. Sayang, itu adalah monumen cintamu. Uang itu, 700 miliar rupiah yang kau tempatkan di sana, akan menjadi modal awal Harun Foundation. Sebuah nama yang akan menyelamatkan banyak orang, termasuk Dimas dan Mira. Aku memilih pergi dengan martabat, dan kini aku memilih memberi dengan tangan yang tersembunyi. Aku rasa, ini adalah kemenangan pertama dalam permainan catur kita. Ratna menghabiskan sisa malam itu dengan merancang yayasan sosialnya. Ia menamakannya Yayasan Melatih Harun untuk sementara, mengambil inspirasi dari tempatnya tinggal. Ia menyusun anggaran, program bantuan lansia, dan bantuan beasiswa. Ia memanfaatkan pengetahuannya sebagai istri seorang konglomerat, yang diam-diam sering membantu Harun dalam urusan amal. Pikirannya kini terfokus pada Faris, 28, staf muda di sebuah yayasan lokal yang ia kenal melalui Bu Ningsih. Faris adalah pemuda idealis yang memiliki integritas tinggi. Ratna memutuskan, Faris adalah orang yang harus ia ajak bekerja sama. Tepat saat Ratna sedang menyusun proposal di buku catatan kecilnya, Bu Ningsih masuk ke kamar kecilnya, membawa 2 cangkir jahe hangat. Minum ini, Ratna. Kamu terlihat lelah, kata Bu Ningsih. Terima kasih, Bu. Bu Ningsih duduk di tepi kasur. Ia menatap Ratna lekat-lekat. Ratna, katanya pelan. Saya tahu, kamu bukan orang sembarangan. Saya melihat ketenangan di matamu, tapi ada gemuruh di sana. Kamu sedang merencanakan hal besar, ya? Ratna tersenyum. Saya hanya mencoba menjalankan warisan yang ditinggalkan, Bu. Warisan, bukan hanya uang, Ratna. Itu adalah tanggung jawab. Jika kamu punya warisan besar, jangan takut menggunakannya untuk kebaikan. Ratna mengangguk, terharu. Clifford. Keesokan harinya, di kantor notaris Pak Seto,
Dimas dan Mira kembali menekan Pak Seto untuk mengungkapkan siapa RH itu. Pak Seto, 55, duduk di kursinya. Wajahnya datar. Tuan Dimas, Nyonya Mira. Saya sudah bilang, ini adalah perjanjian rahasia yang Harun buat setahun yang lalu. Kecuali Ibu RH muncul, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Warisan 700 miliar rupiah itu terikat dengan nama itu. Mira mencibir. Tidak mungkin. Lalu apa yang kita miliki sekarang, Pak Seto? Anda hanya memiliki utang, Nyonya Mira. Jawab Pak Seto tajam. Di saat yang sama, Ratna sedang berada di bank, diam-diam bertemu dengan Faris, 28. Ia baru saja menandatangani dokumen transfer awal yang besar. Tiba-tiba, Mira menerima SMS anonim dari kontak banknya, berisi informasi yang seharusnya sangat rahasia. Akun Yayasan Melati. Donatur. RH. Jumlah transfer. Fantastis. Mira membaca SMS itu. Matanya terbelalak. Dia mencengkeram ponselnya hingga buku jarinya memutih. Yayasan Melati. Rumah singgah Melati? Wanita tua itu. Dia tidak miskin. Dia berpura-pura. Darah Mira, 32, berdesir kencang. Ia membaca ulang pesan anonim dari informan banknya. Akun Yayasan Melati. Donatur. RH. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena kemarahan yang membakar. Ratna. Ibu mertua yang ia usir dengan hinaan. Ibu mertua yang ia anggap lintah tua, kini terbukti melakukan transfer dana yang fantastis. Kata sandi di dunia perbankan untuk jumlah di atas 10 digit. Dimas, aku harus pergi sebentar, kata Mira dingin, memotong perdebatan Dimas, 35, dengan Pak Seto, 55, yang tak berujung. Mau kemana, sayang? Tanya Dimas, bingung. Kemana lagi? Aku akan mencari RH, yang tidak tahu berterima kasih itu. Mira mencengkeram tas tangannya. Dia tidak hanya berpura-pura, Dimas. Dia mengejek kita. Dia mengambil uang Harun dan menyembunyikannya di panti jompo. Mira tidak menunggu jawaban Dimas. Ia langsung melesat menuju mobilnya. Ia mengemudi dalam kemarahan yang buta. Rumah singgah Melati. Nama itu terus berputar di kepalanya. Begitu sederhana, begitu polos, sebuah kedok sempurna. Tiba di sana, ia memarkir mobil mewahnya agak jauh, di balik rimbun pohon. Ia mendekat perlahan, mengintai dari balik pagar yang dipenuhi sulur kembang sepatu. Ia melihatnya. Ratna, 60, mengenakan celemek sederhana, sedang duduk di teras, membaca buku cerita untuk seorang kakek tua yang tampak sangat menikmati. Kontrasnya begitu menusuk mata Mira. Ratna terlihat begitu tenang, begitu damai. Kontras yang sempurna dengan dirinya yang kini diliputi kecemasan dan utang. Mira merasakan luka batinnya dari masa kecil. Ia tumbuh dalam kemiskinan, selalu dicibir karena pakaiannya yang lusuh. Ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar status sosial agar tidak dihina lagi. Kini, Ratna, yang memiliki segalanya, seperti yang Mira duga, memilih gaya hidup sederhana, seolah-olah menghina perjuangan Mira untuk keluar dari kemiskinan. Aku tidak akan membiarkan wanita ini merampas segalanya dan bermain drama. Mira mengeluarkan ponselnya. Ia tidak akan langsung berkonfrontasi. Ia akan menyerang secara anonim, menguji seberapa jauh Ratna akan bersandiwara. Ia mengetik pesan ancaman, mengirimkannya ke nomor lama Ratna yang ia dapatkan dari daftar kontak Dimas. SMS Mira, anonim. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tahu kamu bersembunyi di panti jompo itu. Dan aku tahu tentang uang Yayasan Melati itu. Jika kamu tidak segera muncul dan mengakui warisan Harun adalah hak Dimas, aku akan membongkar rahasiamu, dan panti jompo itu akan kudesak untuk ditutup karena menampung buronan penggelap warisan. Ia menekan kirim. Mira tersenyum kejam. Sementara itu, Ratna sedang tertawa kecil, mendengarkan cerita kakek Maman tentang bagaimana dulu ia harus memanjat menara Bimasena saat konstruksi. Tiba-tiba, ponsel lamanya bergetar di saku celemek. Ratna mengerutkan kening. Nomor tak dikenal. Ia membaca pesannya.
Wajahnya tidak menunjukkan terkejut, hanya sedikit kekecewaan. Mira. Ia tahu itu Mira. Hanya Mira yang memiliki kehausan dan kebencian seperti ini. Ratna menoleh ke arah jalan, dan ia melihat sekilas pantulan kaca Mercedes hitam yang terparkir jauh di balik pohon. Jadi, kau sudah tahu di mana aku, Mira, bisik Ratna pada dirinya sendiri. Untuk Harun, pengawas hati. Anak menantuku sedang mengintip dari balik pohon. Sayang, dia tidak datang untuk meminta maaf, tapi untuk mengancam. Dia tidak datang untuk menyelamatkan suaminya dari utang, tapi untuk merebut kursi itu. Dia tidak tahu bahwa kursi itu telah kukosongkan, bahkan kuberikan untuk Amal. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Harun? Apakah aku harus muncul dan menghentikan sandiwara ini? Atau aku harus membiarkan Mira terus menggali, hingga ia menemukan bukan emas, melainkan cermin dari kehinaan dirinya sendiri? Aku akan membiarkannya menggali. Aku akan mengalihkan aset-aset lain yang tersisa. Aku akan menjadikan Yayasan Melati Harun ini sebuah kenyataan. Sebelum wasiat itu dibuka, aku harus memberinya pelajaran yang lebih berharga daripada kekayaan. Ratna menghubungi Faris, 28. Staf muda yang membantunya mengurus legalitas yayasan. Faris, kita harus bergerak cepat. Saya ingin semua aset cair, kecuali Menara Bimasena, dialihkan ke Yayasan Melati Harun dalam 48 jam ke depan. Termasuk dana tunai di akun khusus RH. Instruksi Ratna, tegas dan jelas. Faris terkejut. Bu, itu jumlah yang sangat besar. 700 miliar rupiah. Apakah Anda yakin? Sangat yakin, Faris. Ini adalah warisan yang harus diselamatkan dari tangan yang tidak tulus. Bisakah kamu melakukannya? Saya akan berusaha, Bu. Tapi, mengapa harus terburu-buru? Ratna tersenyum. Karena, Faris, musuh tidak pernah tidur. Dan semakin cepat kita berbuat baik, semakin cepat hati yang gelap akan menemukan jalannya kembali ke cahaya. Faris mengangguk. Ia merasakan aura yang berbeda dari Ratna. Aura yang menggabungkan kesederhanaan dengan kekuatan yang luar biasa. Mira menunggu balasan dari Ratna. Tidak ada. Ponsel Ratna tetap diam. Mira semakin marah. Ia memutuskan untuk meningkatkan ancamannya. Ia kembali ke mobilnya dan mengirimkan satu pesan lagi. SMS Mira, anonim. Aku memberimu waktu 24 jam. Besok, aku akan menemui Pak Seto dan membongkar semua alibimu. Kita lihat, apa yang akan terjadi pada RH saat semua orang tahu dia menyembunyikan warisan. Mira membuang ponselnya ke kursi penumpang. Ia menyalakan mesin. Wajahnya keras. Ia merasa telah menang. Clifford. Ratna membaca pesan ancaman kedua itu. Ia menghela napas, lalu kembali ke dalam. Malam itu, ia duduk di sudut kamar, menulis surat panjang, bukan untuk Harun, tapi untuk Dimas, putranya. Ia menulis dengan hati-hati, kata demi kata, menjelaskan apa yang sedang terjadi, tanpa mengungkapkan rahasia warisan. Ia mencoba menyentuh sisi rapuh Dimas. Dimas, Mama tahu kamu tertekan. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, kursi tidak pernah membuat seseorang mulia. Tapi kemuliaan yang membuat kursi itu berharga. Kau akan mengerti arti kata kursi saat waktunya tiba, Nak. Dan saat itu tiba, Mama harap kau memilih dengan hati, bukan dengan ketakutan. Ratna menyelipkan surat itu di antara tumpukan dokumen tebal yang ia persiapkan untuk Yayasan Melati Harun. Ia sudah siap untuk pengalihan aset besar-besaran. Saat itu, ponselnya kembali berdering. Bukan Mira, melainkan Pak Seto, 55, notarisnya. Bu Ratna. Suara Pak Seto terdengar serius, penuh urgensi. Semua keluarga Harun akan berkumpul 3 hari lagi. 3 hari lagi, wasiat Harun akan dibuka secara resmi. Ibu harus hadir. Panggilan dari Pak Seto, 55, seolah menjadi lonceng yang mengakhiri masa persembunyian Ratna, 60. 3 hari. Waktu yang cukup untuk menyelesaikan pengalihan aset dan menghadapi Mira, 32,
Di panggung terakhir, Ratna tidak takut ancaman Mira. Sebaliknya, ancaman itu memberinya dorongan untuk mengalihkan warisan itu secepatnya. Jika uang itu berada di tangan Yayasan Nirlaba, Mira dan Dimas, 35, tidak akan bisa menyentuhnya, dan Ratna akan melindungi aset Harun sesuai kehendak suaminya. Faris, percepat prosesnya. Instruksi Ratna kepada Faris, 28, melalui sambungan telepon aman, wajahnya serius. Saya ingin semuanya rampung sebelum pertemuan wasiat. Faris, yang kini semakin mengagumi ketegasan Ratna, menjawab penuh semangat. Siap, Bu Ratna. Semua dokumen sudah saya siapkan. Kami akan menyelesaikan transfer dana besar hari ini. Yayasan Melati Harun akan segera menjadi yayasan dengan modal terbesar di Arya Seta. Pagi itu, Ratna duduk di taman rumah singgah Melati, ditemani Bu Ningsih, 58. Ratna akhirnya mengungkapkan sebagian kebenaran kepada Bu Ningsih tentang warisan dan niatnya untuk beramal. Saya mengagumi Anda, Ratna, kata Bu Ningsih, matanya berkaca-kaca. Di saat yang lain akan berjuang untuk merebut hak mereka, Anda justru memilih untuk memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Anda tidak hanya memberi uang, Anda memberi harapan. Ini bukan untuk saya, Bu Ningsih. Ini untuk Harun. Ratna membalas. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa warisan Harun tidak akan sia-sia. Dan saya ingin anak saya melihat bahwa kehormatan jauh lebih mahal daripada 700 miliar rupiah. Ratna mengeluarkan surat yang ia tulis untuk Dimas. Membacanya pelan kepada Bu Ningsih. Dimas, Mama tahu kamu tertekan. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, kursi tidak pernah membuat seseorang mulia, tapi kemuliaan yang membuat kursi itu berharga. Kau akan mengerti arti kata kursi saat waktunya tiba, Nak. Dan saat itu tiba, Mama harap kau memilih dengan hati, bukan dengan ketakutan. Bu Ningsih menyentuh tangan Ratna. Surat yang indah. Ini bukan sekadar surat, Ratna. Ini adalah peta menuju hati Dimas. Saya berharap begitu, Bu. Ratna menghela napas. Tapi saya harus mengirimkannya sebelum wasiat dibacakan. Sementara itu, di kantor Dimas, Mira sedang sibuk. Ia berhasil mendapatkan alamat email lama Ratna dan mengirimkan screenshot ancaman anonimnya. Berharap Ratna ketakutan dan muncul. Mira menyeringai. Mari kita lihat, wanita tua. Kau akan datang dan berlutut di hadapanku, atau kau akan melihat yayasan kecilmu itu hancur. Tiba-tiba, ponsel Dimas berdering. Itu adalah bank, mengkonfirmasi penundaan pencairan utang mereka. Dimas, kabar baik, bank menunda pencairan. Kita punya waktu, kata Mira, senang. Namun Dimas, yang tampak lesu, melihat berita di tabletnya. Wajahnya langsung pucat. Sayang, lihat ini. Dimas menjulurkan tabletnya. Berita utama di salah satu portal bisnis Arya Seta. Yayasan Melati Harun, organisasi nirlaba baru, mengguncang pasar dengan dana awal 700 miliar rupiah. Sumber dana masih misterius, namun diduga berasal dari warisan konglomerat Harun. Mira merebut tablet itu. Matanya membelalak. 700 miliar rupiah. Tepat sesuai dengan jumlah yang mereka cari. Ini RH, teriak Mira. Suaranya melengking. Dia mengalihkan semua uang itu ke yayasan. Dia melakukannya untuk mencegah kita mendapatkannya. Itu namanya penggelapan warisan. Dimas. Dimas hanya terdiam, terhuyung mundur. Ia baru saja menerima surat yang dikirim Ratna, yang diselipkan dalam tumpukan dokumennya. Ia memegang surat itu. Kini ia membaca lagi kata-kata ibunya. Kau akan mengerti arti kata kursi saat waktunya tiba. Utang bank mereka mungkin tertunda, tapi mereka telah kehilangan kekayaan yang seharusnya bisa menyelamatkan mereka. Apa yang akan kita lakukan, Mira? Tanya Dimas, suaranya pecah. Kita sekarang resmi miskin. Mira tidak menjawab. Ia menatap ke layar tablet. Wajahnya dipenuhi kebencian dan kebingungan. RH telah menang di babak ini. Untuk Harun, sang juru selamat rahasia. Lihatlah, sayang,
Yayasan itu sudah berdiri. Uangmu sudah aman di tangan yang tepat. Aku bisa merasakan kekuasaan yang kau berikan padaku. Kekuasaan untuk memberi, bukan untuk memiliki. Aku telah mengirim surat untuk Dimas. Aku tidak ingin ia membenciku, tapi aku ingin ia memikirkan kursi itu sebelum ia bertemu dengan Mira di ruang notaris. Aku sudah siap. Aku tidak takut lagi menghadapi Mira. Biarkan mereka terjerat dalam keangkuhan mereka. Aku akan hadir di hadapan mereka, bukan sebagai janda miskin yang mereka usir, tapi sebagai seseorang yang akan mereka kenal dalam waktu dekat. Malam itu, Ratna menelepon Pak Seto, mengkonfirmasi kehadirannya. Saya akan datang, Pak Seto. Tapi saya punya permintaan. Apa itu, Bu Ratna? Saya ingin wasiat Harun dibacakan, sesuai dengan skenario yang telah Anda dan Harun rencanakan. Saya ingin semua orang hadir, tanpa terkecuali. Dan pastikan, Anda membawa rekaman CCTV rumah Harun di malam pengusiran saya. Pak Seto tersenyum di seberang telepon. Baik, Bu Ratna. Sandiwara akan dimulai 3 hari lagi. Dan saya sudah siapkan panggungnya. Clifford. 3 hari kemudian. Hari pembacaan wasiat resmi. Ratna duduk di kursi belakang ruang notaris yang megah, mengenakan gaun sederhana namun bersih. Ia terlihat tenang, seperti seorang penonton. Dimas dan Mira duduk di depan, tegang. Mira memandang Ratna dengan tatapan meremehkan, seolah Ratna tidak berarti apa-apa. Pak Seto, 55, berdiri di meja, memegang amplop wasiat yang besar. Baik, hadirin sekalian, kita akan membuka wasiat almarhum Harun, kata Pak Seto. Suaranya menggema. Wasiat tahap 1. Sebagian kecil aset dialihkan untuk amal. Namun, bagian utama wasiat ini, termasuk kepemilikan Menara Bimasena dan dana 700 miliar rupiah, akan aktif hanya bila kalimat sandi Harun diucapkan oleh istrinya pada hari ia diusir. Mira bingung. Dimas pucat. Ratna hanya menunduk. Bibirnya tersenyum. Kalimat sandi. Mira mencibir. Omong kosong macam apa ini? Pak Seto menatap Mira dengan mata dingin. Nyonya Mira, kalimat itu telah diucapkan. Tepat pada malam Tuan Dimas mengizinkan Anda mengusir Bu Ratna dari rumahnya. Ruangan notaris Pak Seto, 55, terasa sesak, dipenuhi aura ketegangan yang mematikan. Pengumuman tentang kalimat sandi menggantung di udara, menciptakan keheningan yang lebih berat daripada suara tangisan manapun. Mira, 32, tertawa sumbang. Kalimat sandi? Ini seperti film murahan. Pak Seto, Harun adalah pengusaha, bukan mata-mata. Anda pasti salah. Saya tidak salah, Nyonya Mira, jawab Pak Seto, tenang tapi menusuk. Harun sangat menyukai drama. Dan ia ingin memastikan ahli warisnya memetik pelajaran etika yang lebih penting daripada warisan. Bagian wasiat utama ini, yang mencakup semua aset besar, memiliki klausul. Wasiat ini akan aktif, dan RH akan terungkap, hanya setelah RH diusir dari kediamannya dan kalimat, kursi, diucapkan. Dimas, 35, yang sedari tadi pucat, kini menoleh ke arah ibunya. Ratna, 60, yang duduk tenang di belakang. Ibu, apa maksudnya ini? Ratna hanya mengangkat bahu sedikit, menolak untuk berbicara. Mira berdiri. Baik, saya mengusirnya. Tapi dia hanya bilang, baiklah. Apa kalimat sandinya? Baiklah. Pak Seto menggeleng. Tidak, ada satu kalimat lagi. Nyonya Mira. Kalimat yang diucapkan oleh Bu Ratna sebelum ia meninggalkan rumah itu. Kalimat itu adalah kode hukum yang Harun rancang. Pak Seto memberi isyarat kepada asistennya. Sebuah layar besar diturunkan, dan proyektor menyala, menampilkan rekaman CCTV dari malam pengusiran Ratna. Untuk Harun, sutradara kehidupan. Kau selalu tahu bagaimana membiarkan aku menjadi pahlawan di babak terakhir. Aku tahu kau melihat Mira yang berteriak-teriak, dan Dimas yang menunduk malu. Mereka sedang melihat kehinaan mereka sendiri yang terekam jelas di layar. Tapi mereka tidak tahu
Bahwa kehinaan itu adalah kunci untuk warisan yang tak ternilai. Warisan yang kini telah kualihkan untuk kebaikan. Kursi itu. Harun. Kursi itu kini terasa seperti beban yang kudapatkan. Bukan direbut. Rekaman CCTV tanpa suara diputar. Terlihat Mira marah-marah di ambang pintu kamar Ratna. Terlihat Dimas berdiri di belakang Mira. Menunduk, tak berkutik. Dan kemudian, terlihat Ratna berdiri tegak. Pak Seto menghentikan rekaman tepat ketika Ratna membuka mulutnya, dan ia memutar ulang bagian audio yang krusial itu. Suara Ratna terdengar lirih, namun jelas, mengalahkan suara rintik hujan. Baiklah, aku akan mengambil kembali kursi yang pernah kutinggalkan. Mira terdiam, wajahnya bingung. Itu hanya omong kosong. Omong kosong orang tua yang tertekan. Bukan omong kosong. Nyonya Mira. Pak Seto membantah dengan suara tegas, memegang dokumen wasiat itu erat-erat. Di halaman 2 dokumen ini, Harun menulis definisi hukum untuk kursi dalam konteks wasiat. Kursi merujuk pada kursi kepemilikan dan pengendalian penuh atas seluruh aset inti perusahaan, Aryaseta Group. Kalimat itu adalah trigger hukum, yang secara otomatis mengaktifkan semua klausul warisan atas nama RH. Tuan Harun telah memastikan wasiat ini legal dan tak terbantahkan di depan hukum. Mira terhuyung. Ia mundur selangkah. Tidak mungkin. Jadi, begitu dia mengucapkan itu, dia secara hukum menjadi pemilik semua aset. Tepat. Harun ingin memastikan, hanya orang yang ia percaya, yang berani meninggikan martabatnya di tengah hinaan, yang berhak mendapatkan warisannya. Pak Seto mengangguk, menatap Mira. Dan orang itu adalah Ratna Harun, istri sah almarhum. Keheningan kembali melanda ruangan. Mata Mira melebar. Ratna Harun. Wanita tua yang ia usir. Wanita yang ia sebut lintah tua. Wanita yang ia ancam akan menghancurkan yayasannya. Dimas tiba-tiba menjerit kecil. Ia jatuh berlutut di lantai, memukul lantai pualam. Ibu, kau sudah tahu? Dan kau membiarkan kami. Kau membiarkan aku. Clifford. Pak Seto tidak memberi Mira kesempatan untuk berbicara. Ia melanjutkan pembacaan wasiat. Kini membaca bagian yang mengkonfirmasi kekalahan telak Mira dan Dimas. Dengan diucapkannya kalimat sandi tersebut, semua aset utama, Menara Bimasena, 700 miliar rupiah yang tersimpan di akun RH, dan aset lainnya, resmi berpindah ke pemilikan. Sejak malam itu, Bu Ratna adalah pemilik sah, dan Nyonya Mira beserta Tuan Dimas, secara hukum, telah mengusir pemilik sah dari rumahnya sendiri. Mira merasakan dunia berputar. Ia tidak kehilangan uang, ia kehilangan harga dirinya di hadapan orang yang benar-benar ia hina. Kebenciannya, ambisinya, dan semua usahanya untuk memata-matai Ratna, kini terasa begitu konyol. Pak Seto menatap Ratna, yang kini bangkit dari kursinya, berjalan perlahan ke depan. Bu Ratna, apakah Anda akan mengaktifkan hak Anda, dan menuntut kembali rumah yang telah diusir dari Anda? Tanya Pak Seto, sebuah pertanyaan yang seharusnya Ratna jawab dengan tuntutan. Ratna hanya berdiri di depan meja, menatap Mira, yang wajahnya kini dipenuhi ketakutan. Tidak, kata Ratna. Suaranya tenang, menenangkan, namun menghujam. Aku tidak datang untuk menuntut. Aku datang untuk memberikan. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah marah. Aku hanya berkata, kini aku tahu siapa yang bisa dipercaya. Mira menatap mata Ratna, dan saat itulah kebenaran pahit itu memukulnya dengan keras. Ia menghina pemilik segalanya. Tubuhnya ambruk. Mira jatuh pingsan di lantai kantor notaris yang dingin. Dimas menangis meraung. Geraung di sampingnya. Kejatuhan Mira, 32, bukan disebabkan oleh kurangnya uang, tetapi oleh rasa malu dan kehinaan yang membanjiri dirinya. Ia, yang sangat menghargai status sosial, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa ia baru saja menghina RH, pemilik mutlak warisan 700 miliar rupiah dan Menara Bimasena. Ratna, 60, tidak panik. Ia tidak mengeluarkan ponsel untuk memanggil ambulans, melainkan memberi isyarat kepada Pak Seto, 55,
untuk mengambilkan segelas air. Ia memandang Dimas, 35, yang meraung-raung di lantai, menangis bukan karena utang, melainkan karena penyesalan yang terlambat. Dimas, berhentilah, kata Ratna. Suaranya mengandung otoritas yang lembut namun tegas. Dimas mendongak, matanya merah dan sembab. Ibu, aku minta maaf. Aku pengecut. Aku membiarkannya. Aku membiarkan Mira mengusirmu. Aku pantas kehilangan segalanya. Memang, jawab Ratna tanpa basa-basi. Tatapannya menyakitkan. Kau pantas kehilangan segala yang tidak kau hargai. Untuk Harun, penebus jiwa. Aku rasa ini adalah hukuman yang paling pantas untuk Dimas. Harun, bukan kehancuran finansial, melainkan penyesalan yang abadi. Tapi aku tahu kau tidak ingin menghukumnya. Kau ingin mendidiknya. Kau ingin ia tahu bahwa aku, ibunya, adalah benteng terakhirnya. Mira, dia pingsan karena harga dirinya hancur. Dia tidak tahu bahwa aku tidak marah padanya. Luka batinnya jauh lebih besar daripada rasa bencinya padaku. Ya, Harun, aku berkata, kini aku tahu siapa yang bisa dipercaya. Dan jawabannya adalah, bukan anak kita, bukan menantu kita, tapi diriku sendiri, yang kau latih untuk berani berdiri sendiri. Mira siuman beberapa menit kemudian. Wajahnya masih pucat. Ia melihat Ratna berdiri di hadapannya. Mira berusaha merangkak menjauh, seolah Ratna adalah monster. Jangan sentuh aku, Mira berbisik. Matanya dipenuhi ketakutan. Aku tahu kau datang untuk membalas dendam. Ambillah menara Bimasena. Ambillah rumah itu. Kau boleh membuat kami bangkrut. Ratna tersenyum. Senyum yang tulus, penuh iba. Ia berlutut, sejajar dengan Mira. Mira, kau salah. Aku tidak marah. Aku datang untuk memberikan, kata Ratna. Aku tidak akan mengambil kembali rumah itu. Kalian masih bisa tinggal di sana. Kalian hanya perlu belajar bagaimana menghargai kehadiranku, bukan warisanku. Mira menatapnya tidak percaya. Apa? Apa maksudmu? Warisan 700 miliar rupiah itu, dan aset-aset lainnya, sudah kualihkan ke Yayasan Melati Harun, sesuai rencana Harun. Itu bukan lagi milikku, bukan lagi milik kalian. Itu milik orang miskin di kota ini. Dimas tersentak. Ibu, kau serius? Kau mengalihkan semuanya? Ya, Dimas. Aku mengalihkan segalanya, kecuali satu hal, utang kalian. Ratna menatap Dimas dan Mira. Wajahnya berubah tegas. Utang bank kalian akan lunas. Yayasan akan melunasinya atas namaku, sebagai modal awal kalian untuk memulai hidup baru, tanpa Harun, tanpa kekayaan yang membuat kalian buta. Mira mulai terisak. Ini bukan pengampunan. Ini adalah belas kasihan yang memalukan. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini, Bu? Tanya Dimas, suaranya parau. Karena aku ibumu, Dimas. Dan karena aku tahu, Mira memiliki luka masa kecil yang membuatnya haus status. Aku tidak ingin menghukum kalian dengan kemiskinan, tapi aku ingin menghukum kalian dengan pekerjaan. Ratna menoleh ke Pak Seto. Pak Seto, saya ingin menunjuk Dimas dan Mira untuk bekerja di Yayasan Melati Harun. Dimas sebagai manajer keuangan, Mira sebagai penanggung jawab sosial. Mereka harus bekerja untuk amal, untuk melihat sisi lain dari uang, sebelum mereka diizinkan kembali ke dunia bisnis. Dimas dan Mira terkejut. Bekerja? Di yayasan sosial? Aku ingin kau belajar, Mira, bahwa kehormatan didapatkan dari memberi, bukan dari pamer. Ratna berbisik lembut. Mira, yang baru saja bangkit dari pingsan, hanya bisa menunduk. Air matanya menetes ke lantai. Clifford. Setelah semua drama mereda, Pak Seto membersihkan meja dan bersiap menutup dokumen wasiat itu. Baik, Bu Ratna. Semua sudah selesai. Skenario Harun sudah berjalan sempurna. Tidak, Pak Seto. Belum, kata Ratna. Tiba-tiba, Harun bilang, selalu ada satu kejutan terakhir. Ratna mengeluarkan surat Harun yang ia simpan di saku mantel.
Surat pertama yang ia terima. Rahasiakan namamu. Nilai manusia tampak saat kehilangan. Ia menatap Pak Seto. Apakah masih ada dokumen lain yang Harun tinggalkan? Pak Seto terdiam, matanya melebar, seolah teringat sesuatu. Ia berjalan cepat ke brankas kecil di sudut ruangan. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal. Saya lupa, Bu Ratna. Harun bersikeras. Ini hanya boleh dibuka setelah wasiat utama selesai dibacakan dan kursi telah dikembalikan. Ratna mengambil amplop itu. Tangannya gemetar. Dimas dan Mira, yang kini berdiri di sudut, ikut menatap tegang. Ratna membukanya. Di dalamnya ada secari kertas. Hanya satu kalimat, tulisan tangan Harun. Jika mereka berani mengusirmu, itu karena mereka lupa siapa yang membangun rumahnya. Surat terakhir Harun, 68, bergetar di tangan Ratna, 60. Kalimat itu bukan hanya pengakuan cinta, tetapi juga penegasan fakta yang selama ini tersembunyi, sebuah rahasia yang bahkan Dimas, 35, dan Mira, 32, tidak ketahui. Jika mereka berani mengusirmu, itu karena mereka lupa siapa yang membangun rumahnya. Dimas mendekat. Matanya dipenuhi kebingungan. Apa maksudnya, Bu? Siapa yang membangun rumahnya? Tentu saja ayah. Ratna tersenyum sedih. Tidak, Dimas. Bukan ayahmu. Kalian lupa. Ayahmu adalah pengusaha properti yang jenius. Tapi bukan arsitek yang mendesain semua properti pertamanya. Dan sebelum ayah menjadi konglomerat, ia hanyalah seorang pedagang biasa. Mira, yang kini tampak hancur namun mendengarkan dengan saksama, mengangkat wajahnya yang basah. Rumah yang kalian tempati sekarang, yang kalian sebut rumah kami, bukan Harun yang mendesain. Aku yang mendesainnya. Ratna menatap Dimas. Aku adalah seorang arsitek. Itu adalah proyek pertamaku dengan Harun. Saat kau mengusirku, Mira, kau mengusir orang yang meletakkan fondasi rumah itu, bata demi bata. Keheningan kembali menusuk. Dimas tidak tahu. Mira tidak pernah bertanya. Mereka terlalu sibuk dengan hasil akhir, hingga melupakan prosesnya. Untuk Harun, partner sejatiku. Kau benar, sayang. Mereka lupa. Mereka lupa aku bukan hanya istrimu. Aku adalah rekanku, partner bisnismu yang pertama. Aku adalah RH yang pertama. Mereka lupa sejarah. Dan itulah yang membuat mereka menghina masa kini. Aku sudah mengalihkan semua aset, melunasi utang Dimas, dan membuat mereka bekerja di yayasan. Aku tidak membalas dendam. Aku mendidik. Aku rasa, kau pasti bangga. Aku akan menamai yayasan ini, Harun Foundation. Agar namamu abadi, bukan karena uang, tapi karena apa yang uang itu lakukan setelah kau tiada. Beberapa minggu berlalu. Dimas dan Mira resmi bekerja di Yayasan Melati Harun, yang kini telah berganti nama dan menjadi organisasi nirlaba terkemuka berkat dana 700 miliar rupiah yang dialihkan Ratna. Dimas, yang terpaksa meninggalkan jas mahal dan memakai kemeja biasa, mulai belajar membaca laporan keuangan yayasan. Ia terkejut. Ratna telah mengelola keuangan yayasan dengan jauh lebih rapi dan etis daripada cara Mira mengelola keuangan pribadi mereka. Mira, yang awalnya sangat tertekan, kini dipaksa berinteraksi dengan orang-orang miskin. Di satu sore, ia harus membantu seorang ibu lansia yang kehilangan rumah karena kebakaran. Ia melihat penderitaan yang nyata, bukan sekadar kesulitan membayar kartu kredit. Ia menangis, bukan karena kehilangan kekayaan, tapi karena ia akhirnya melihat cermin dari luka batinnya sendiri. Ia dulu juga miskin. Ia dulu juga membutuhkan uluran tangan. Kebenciannya pada Ratna kini berubah menjadi rasa hormat. Suatu malam, Mira menelepon Ratna di rumah singgah Melati. Bu, ini Mira. Suaranya bergetar. Ya, Mira. Ada apa? Ada masalah di yayasan. Ratna menjawab. Nadanya profesional. Tidak, Bu. Saya menemukan berkas lama Harun. Berkas tentang saham pertama Aryaseta Group. Harun menulis, RH adalah pilar pertama perusahaan,
yang tidak akan pernah bisa digoyahkan. Mira terisak. Bu, saya minta maaf. Saya menghina pilar rumah ini. Saya menghina pilar hidup Dimas. Saya menghina Anda. Saya pantas diusir, Bu. Sudah, Mira. Kau sudah tahu siapa dirimu. Itu yang terpenting. Menara Bimasena kini dikelola oleh Yudi, 40, di bawah arahan Ratna, dan kini menjadi markas besar Harun Foundation. Gedung yang tadinya akan dijual lelang, kini menjadi lambang amal dan kebajikan. Ratna bersiap untuk hari peresmian. Hari di mana ia akan muncul di hadapan publik, bukan sebagai janda konglomerat, melainkan sebagai filantropis yang tersembunyi. Clifford, di hari peresmian Yayasan Melati Harun, Ratna, mengenakan batik yang elegan, berdiri di panggung yang megah, di lobi Menara Bimasena. Ribuan tamu, media, dan tokoh masyarakat hadir. Dimas dan Mira duduk di barisan depan, menunduk hormat. Ratna memandang semua orang. Ia telah menyelesaikan wasiat Harun. Ia telah mendidik anaknya. Ia membuka suaranya. Hari ini, kita meresmikan Yayasan Harun. Sebuah lembaga yang dibangun di atas warisan cinta, bukan harta. Tiba-tiba, seorang wartawan berteriak, Bu Ratna, siapa sebenarnya RH itu? Apakah benar Anda menghabiskan miliaran rupiah untuk yayasan, padahal Anda sempat diusir dari rumah? Ratna tersenyum. Ia menatap ke arah langit, ke arah puncak Menara Bimasena, seolah Harun ada di sana. Ia akan mengungkapkan rahasia terbesar, asal-usul warisan 700 miliar rupiah, dan mengapa Mira pingsan, dan makna dari semua sandiwara ini. Ratna, 60, berdiri di panggung. Cahaya pantulan Menara Bimasena memancar dari belakangnya, menciptakan siluet yang anggun dan kuat. Di barisan depan, Mira, 32, dan Dimas, 35, menahan napas, menanti jawaban yang akan mengakhiri semua rahasia. Siapa RH itu? Ulang Ratna, suaranya tenang, namun memiliki daya tarik yang membuat ribuan orang terdiam. RH itu adalah nama yang terlupakan. Nama yang hanya bernilai saat ia dihina. RH adalah Ratna Harun, istri dari almarhum Harun, dan pemilik sah dari Menara Bimasena. Ratna berhenti sejenak, menatap Mira dan Dimas. Mereka menunduk. Air mata penyesalan membasahi pipi. Jawab, warisan 700 miliar rupiah sudah atas nama Ratna sebelum Harun meninggal. Setahun yang lalu, sebelum suamiku sakit, ia mentransfer saham mayoritas perusahaan, dan dana 700 miliar rupiah itu, ke rekening khusus atas namaku. Itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan emas kami. Harun berkata, ia ingin memberiku harta yang tidak bisa disentuh oleh ambisi orang lain. Ratna mengeluarkan surat terakhir Harun, yang ia temukan di brankas Pak Seto. Harun tahu, kekayaan yang ia tinggalkan akan menjadi ujian bagi mereka yang tersisa. Ia memintaku merahasiakan ini, agar aku bisa melihat siapa yang tulus mencintaiku, dan siapa yang hanya mencintai hartanya. Jawab, Harun menyuruh Ratna merahasiakan warisan agar tahu siapa yang benar-benar berhati tulus. Maka, ketika Mira, yang kini kucintai seperti anakku sendiri, mengusirku dari rumah kami, aku menjalankan amanat itu. Aku pergi dengan satu koper dan satu kalimat. Aku pergi sebagai wanita tua miskin yang dihina, agar nilai diriku terlihat. Jawab, kalimat sandi Ratna adalah kode hukum yang mengubah kepemilikan. Di malam aku diusir, aku mengatakan kalimat itu. Kalimat yang Harun rancang sebagai pemicu hukum. Kalimat yang harus diucapkan di saat harga diriku diinjak. Kalimat itu berbunyi, aku akan mengambil kembali kursi yang pernah kutinggalkan. Ratna menatap Pak Seto, yang mengangguk. Kursi itu bukan kursi sofa, melainkan kursi kepemilikan Arya Seta Group. Begitu kalimat itu diucapkan, kepemilikan total atas seluruh aset utama, termasuk dana 700 miliar rupiah dan gedung ini, Menara Bimasena, berpindah sepenuhnya ke tanganku, tanpa bisa dibatalkan. Jawab, Mira pingsan karena kebenaran terungkap. Mira jatuh pingsan di kantor notaris, bukan karena kehilangan uang,
Tapi karena ia akhirnya tahu, Ratna menatap Mira dengan lembut. Ia tahu bahwa ia baru saja menghina pemilik sah dari seluruh kekayaan yang ia kejar. Ia tahu, ia mengusir orang yang sebenarnya bisa menyelamatkan hidupnya. Kehinaan dan rasa malu itulah yang membuatnya ambruk. Ia tidak kehilangan 700 miliar rupiah. Ia kehilangan harga diri yang ia perjuangkan seumur hidup. Ratna menghela napas. Ia menatap Dimas. Dimas, putraku. Warisan terakhir ayahmu bukanlah uang, melainkan kalimat ini. Ratna membaca lagi surat terakhir Harun. Jika mereka berani mengusirmu, itu karena mereka lupa siapa yang membangun rumahnya. Aku yang membangun rumah itu, Dimas. Aku yang mendesainnya. Aku yang meletakkan fondasinya. Aku adalah arsitek dan pilar perusahaan pertama ayahmu. Tapi kau lupa sejarah itu. Nak, kau lupa. Dan kau membiarkan dirimu dihina. Ratna melipat surat itu. Ia tersenyum. Aku tidak marah pada kalian. Aku justru berterima kasih pada Mira, karena ia memberiku kesempatan untuk menguji iman dan kesetiaanku pada Harun. Aku tidak mengambil rumah itu kembali. Aku tidak menghukum kalian dengan kemiskinan. Aku justru melunasi utang kalian, dan menugaskan kalian di Yayasan Harun ini. Ratna mengulurkan tangan ke arah Dimas dan Mira. Sekarang, kalian harus menggunakan kepintaran kalian untuk melayani, bukan untuk memiliki. Kalian sudah tahu bahwa kehormatan didapatkan dari memberi. Dimas dan Mira berjalan ke panggung, berlutut di hadapan Ratna. Dimas memeluk ibunya erat-erat. Air mata membasahi bahu Ratna. Terima kasih, Bu. Kami akan melayani. Kami akan membangun kembali kehormatan kami. Ratna berdiri di tepi panggung, menghadap ke menara Bimasena yang menjulang tinggi, yang kini dihiasi logo Yayasan Harun. Harta bisa hilang, tapi hati yang tahu menghargai kasih, itu yang abadi. Ratna berkata di depan semua orang, suaranya dipenuhi haru. Ia menoleh ke arah langit. Angin Arya Seta sore itu terasa hangat, membawa bau melati dan aroma janji baru. Ratna tersenyum ke langit, seolah Harun ada di sana, mengangguk bangga. Ia tidak mendapatkan kembali 700 miliar rupiah. Ia tidak mendapatkan kembali menara Bimasena. Ia mendapatkan kembali hati putranya. Dan ia mengubah hidup menantunya. Itu adalah warisan yang tak ternilai.